Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita tetap sehat selalu ya dan tetap mematuhi protokol kesehatan dan jangan sampai kita lengah terhadap protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 dan agar virus ini dapat cepat teratasi. Amin ya robbal alamin. Baik, sebelum kita melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua patut bersyukur atas nikmat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kesehatan agar kita dapat belajar pada pertemuan kali ini. Nah, untuk itu silahkan kepada siswa-siswi sekalian untuk mengecek Google Classroom-nya ya, untuk mengisi presensi kehadiran terlebih dahulu agar Ibu dapat memantau kehadiran kalian dan Ibu telah menyiapkan kolom kehadiran pada Google Classroom. Silahkan untuk mengisi terlebih dahulu. Nah, jika kalian sudah mengisi presensi kehadiran, seperti biasanya, sebelum kita memasuki kegiatan belajar mengajar, alangkah lebih baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu sebagai wujud cinta terhadap tanah air. Baik, ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai apa? Coba. Oke, jadi pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lebih tepatnya kita juga sudah mengenal mengenai lembaga-lembaga negara. Nah, kaitannya dengan materi pada hari ini kita juga masih membahas mengenai pemerintahan. Nah, lebih tepatnya kita akan membahas mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah, jika kita akan mengenal lebih jauh mengenai hubungan struktural dan fungsional, kita akan mengenal terlebih dahulu mengenai desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, sebelum Ibu masuk ke pematerian, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi untuk pertemuan hari ini. Nah, untuk KD-nya atau kompetensi dasarnya itu 3.4, yakni menelaah hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan untuk indikator pencapaian kompetensinya itu yakni memahami desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke pematerian. Diharap siswa-siswi sekalian berada di tempat yang nyaman untuk belajar ya.
Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu sangat luas sekali, terdapat lebih dari 17.000 pulau yang terdapat di Indonesia. Maka dari itu, pemerintah pusat tidak dapat menangani langsung seluruh daerah-daerah di Indonesia secara langsung. Maka dari itu, terbentuklah suatu desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kita akan mengenal dulu nih, apa itu desentralisasi. Nah, desentralisasi ini merupakan suatu proses penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Nah, kita tahu bahwa terdapat daerah-daerah otonom yang ada di Indonesia. Kemudian untuk daerah otonom kita ketahui bahwa Indonesia terbagi menjadi 34 daerah provinsi yang dari provinsi tersebut kemudian dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Untuk daerah kabupaten itu terdapat 415 kabupaten yang di Indonesia ditambah 1 kabupaten administratif. Kemudian untuk kota terdapat 93 kota ditambah 5 kota administratif yang terdapat di DKI Jakarta. Nah, untuk kabupaten atau kota administratif itu merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi. Maka dari itu, kota dan kabupaten administratif itu bukan daerah otonom. Nah, kemudian tujuan utama desentralisasi ini merupakan pendekatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan mengurangi beban kerja pemerintah pusat dalam upaya mensejahterakan masyarakat di daerah di seluruh Indonesia. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Yang pertama, struktur organisasinya merupakan pendelegasian, wewenang, dan memperingan manajemen pemerintah pusat. Namun, besarnya organ pemerintahan sehingga membuat struktur pemerintahan menjadi tambah kompleks dan bisa mengakibatkan lemahnya koordinasi. Kemudian yang kedua, mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan. Namun, keseimbangan dan kesesuaian antara macam-macam kepentingan daerah mudah terganggu. Kemudian yang ketiga, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pemerintah pusat untuk menuntaskan masalah. Namun, desentralisasi teritorial ini atau yang ada di wilayah ini mendorong timbulnya paham kedaerahan. Nah, dapat diketahui ya paham kedaerahan itu apa? Selanjutnya nih, nomor 4. Hubungan antara pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah dapat meningkatkan gairah kerja. Namun, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena biasanya terlalu banyak berunding atau birokrasi juga. Selanjutnya, nomor 5. Efisien dalam segala hal, namun memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Kemudian, otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, berdasarkan hak yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk menangani segala urusan rumah tangganya sendiri, terdapat tujuan otonomi daerah. Nah, tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah ini diantaranya membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan daerah. Secara konseptual, tujuan otonomi daerah itu terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan DPRD. Kemudian yang kedua, meningkatkan indeks pembangunan manusia sebagai sarana peningkatan kesejahteraan dalam masyarakat di Indonesia. Nah, kemudian yang ketiga, mempererat hubungan administratif pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk pembagian mengenai manajemen birokrasi pemerintahan, kemudian di daerah serta sumber keuangan. Kalian pasti paham, setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan di Indonesia pasti mempunyai dasar hukumnya atau landasannya, seperti pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Tentunya mempunyai ketentuan otonomi daerah. Nah, yang pertama itu terdapat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan landasan dari setiap hukum yang ada di Indonesia. Nah,
Menurut pasal 18A Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, kemudian daerah-daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, kemudian yang tiap-tiap provinsi di Indonesia itu kemudian kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan yang diatur melalui undang-undang. Kemudian yang kedua, ketentuan otonomi daerah itu diatur di dalam undang-undang. Nah, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya, prinsip otonomi daerah. Terdapat 3 prinsip otonomi daerah. Yang pertama, prinsip otonomi dinamis. Yang kedua, prinsip otonomi nyata. Dan yang ketiga, prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, terdapat 3 asas yang harus ada di dalam pelaksanaan otonomi daerah. Nah, asas yang pertama itu adalah asas desentralisasi. Asas desentralisasi ini merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya yang kedua, asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi ini merupakan pelimpahan urusan pemerintahan daripada pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yakni gubernur sebagai wakil pemerintahan atau kepada instansi vertikal di wilayah-wilayah tertentu. Nah, selanjutnya yang ketiga, asas tugas pembantuan. Asas tugas pembantuan ini merupakan asas penugasan oleh pemerintahan kepada daerah provinsi, oleh pemerintah pusat kepada daerah provinsi, kabupaten atau kota, dan atau desa untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu. Dalam pelaksanaan ketiga asas yang tadi, terdapat juga dimensi otonomi daerah. Nah, dimensi otonomi daerah ini terbagi menjadi 3, yakni dimensi politik, kemudian dimensi administratif, dan yang ketiga, dimensi kabupaten atau kota. Nah, yang pertama, dimensi politik. Untuk dimensi politik, kabupaten atau kota dipandang kurang mempunyai fanatisme atau fanatis kedaerahan, sehingga resiko gerakan-gerakan separatis dan peluang berkembang aspirasi federalis relatif minim. Kemudian kedua, dimensi administratif. Dalam dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakatnya relatif dapat lebih efektif. Kemudian ketiga, dimensi kabupaten atau kota. Dalam dimensi ini, kabupaten atau kota merupakan daerah terdepan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten atau kota ini lebih mengetahui kebutuhan dan potensi rakyatnya di daerah. Dalam hal ini, kabupaten atau kota. Sebagai negara kesatuan, Republik Indonesia ini menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya. Nah, pelaksanaan otonomi daerah ini di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Nah, hal ini merupakan kesempatan yang baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya untuk melaksanakan kewenangannya yang menjadi hak daerah tersebut. Baik, untuk pematerian hari ini telah tersampaikan semua. Jika di antara kalian ada yang belum memahami atau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ya. Silahkan dituliskan saja pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kita akan diskusikan bersama-sama, oke? Baik, karena pematerian telah tersampaikan semua, untuk kesimpulan pada pematerian hari ini bahwa pada dasarnya desentralisasi atau otonomi daerah itu merupakan suatu proses penyerahan wewenang daripada tanggung jawab atau urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Nah, sebagai negara kesatuan, Republik Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya sendiri atau masing-masing. Untuk materi hari ini, Ibu akan berikan tugas ya. Tugasnya itu dapat kalian lihat di Google Classroom masing-masing ya. Itu Ibu telah men-share untuk tugasnya itu yakni soal pilihan ganda. Nah, untuk tenggat waktunya dapat diperhatikan ya, jangan sampai telat lagi, oke? Nah,
Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil alamin, pelajaran hari ini Ibu cukupkan. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.